adalah senyawa organik yang mengandung atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Umumnya unsur hidrogen dan oksigen dalam komposisinya membentuk H2O. Karbohidrat memegang peranan penting dalam alam karena merupakan sumber energi utama yang relatif murah bagi manusia dan hewan. Selanjutnya lipid atau lemak. Lipid atau lemak adalah zat gizi padat energi yang 9 kilokalori per gram. Sehingga lemak penting untuk menjaga keseimbangan antara energi dan berat badan. Ketika mengonsumsi makanan yang mengandung lemak, maka akan terjadi penyimpanan dalam tubuh. Yang terakhir, protein. Protein berasal dari bahasa Yunani, yaitu protoes, yang artinya utama atau yang didahulukan. Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. Next, please. Selanjutnya, susunan kimia, karbohidrat, lipid, dan protein. Susunan kimia karbohidrat terdiri dari unsur karbon atau C, hidrogen H, dan oksigen O. Dalam membentuk sederhana, formula umum karbohidrat adalah CnH2nON. Untuk susunan kimia lipid, asam lemak dibedakan menurut jumlah karbon yang dikandungnya, yaitu asam lemak rantai pendek dengan 6 atom karbon atau kurang. Rantai sedang 8 hingga 12 karbon, rantai panjang 14-18 karbon, dan rantai sangat panjang 20 atom karbon atau lebih. Susunan kimia protein. Protein adalah molekul makro yang mempunyai berat molekul antara 5.000 hingga beberapa juta. Komposisi rata-rata unsur kimia yang terdapat dalam protein adalah karbon 50%, hidrogen 7%, oksigen 23%, nitrogen 16%, belerang 0,3%, dan fosfor 0,3%. Next, Leo. Selanjutnya ada klasifikasi dari karbohidrat, lipid, dan protein. Klasifikasi karbohidrat, Leo nggak muncul. Klasifikasi karbohidrat dibagi menjadi dua, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana terdiri dari monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Monosakarida dibagi lagi menjadi tiga, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Sedangkan disakarida, sukrosa atau sakarosa, maltosa, dan laktosa. Karbohidrat kompleks terdiri dari polisakarida. Next, Leo. Monosakarida dibagi menjadi tiga, glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa dinamakan dektrosa atau gula anggur. Terdapat di dalam sayur, buah, sirup jagung, sari pohon, dan bersamaan dengan fruktosa dalam madu. Glukosa merupakan hasil akhir pencernaan pati, sukrosa, maltosa, dan laktosa pada hewan dan manusia. Glukosa merupakan bentuk karbohidrat yang beredar di dalam tubuh dan sel sebagai sumber energi. Tingkat kemanisan glukosa hanya separuh dari sukrosa. Selanjutnya fruktosa. Fruktosa dinamakan juga levulosa atau gula buah dan gula yang paling manis. Gula ini terdapat pada madu bersama glukosa, dalam buah, nektar bunga, dan sayur. Fruktosa dapat diolah dari pati dan sebagai pemanis. Sedangkan galaktosa tidak terdapat bebas di alam, seperti glukosa dan fruktosa, akan tetapi terdapat dalam tubuh sebagai hasil pencernaan laktosa. Next, Leo. Selanjutnya disakarida.
Disakarida dibagi menjadi 3 juga, yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Sukrosa atau sakarosa dinamakan juga gula tebu atau gula bit. Sukrosa juga terdapat di dalam buah, sayuran, dan madu. Bila dicernakan, sukrosa pecah menjadi glukosa dan fruktosa. Maltosa. Maltosa atau gula malt tidak terdapat bebas di alam. Maltosa terbentuk pada setiap pemecahan pati. Bila dicernakan, maltosa pecah menjadi 2 unit glukosa. Selanjutnya laktosa. Laktosa atau gula susu hanya terdapat di dalam susu. Laktosa pada susu sapi adalah 6,8 gram per 100 ml, sedangkan pada ASI 4,8 gram per 100 ml. Laktosa terdiri dari 1 unit glukosa dan 1 unit galaktosa. Laktosa adalah gula yang rasanya paling tidak manis, 1/6 manis glukosa, dan lebih susah larut dibandingkan disakarida lainnya. Next, Leo. Selanjutnya, oligosakarida. Oligosakarida terdiri atas 2 hingga 10 monosakarida. Oligosakarida ini terdapat di dalam biji tumbuhan dan kacang-kacangan, serta tidak dapat dipecahkan oleh enzim-enzim pencernaan. Selanjutnya ada karbohidrat kompleks, yaitu polisakarida. Karbohidrat kompleks ini dapat mengandung 3.000 unit gula sederhana. Gula sederhana ini adalah glukosa. Jenis polisakarida yaitu ada pati, dekstrin, glikogen, dan serat. Pati merupakan simpanan karbohidrat dalam tumbuh-tumbuhan. Beras, jagung, dan gandum mengandung 70-80% pati. Kacang kedelai, kacang merah, dan kacang hijau mengandung 30-60% pati, sedangkan ubi, talas, kentang, dan singkong mengandung 20-30% pati. Bentuk butiran pati ini berbeda satu sama lain dengan karakteristik tersendiri dalam hal kelarutan, daya mengental, dan rasa. Amilosa merupakan rantai panjang unit glukosa yang tidak bercabang, sedangkan amilopektin adalah polimer yang susunannya bercabang-cabang dengan 15-30 unit glukosa pada tiap cabang. Next, Leo. Selanjutnya ada dekstrin. Dekstrin merupakan produk antara pencernaan pati. Dekstrin adalah sumber utama karbohidrat dalam makanan lewat pipa. Pati yang dipanaskan secara kering atau dibakar sama dengan proses membakar roti akan menghasilkan dekstrin. Dekstrin lebih manis daripada pati dan lebih mudah dicerna. Dekstrin digunakan sebagai makanan bayi karena tidak mudah mengalami fermentasi dan mudah untuk dicerna. Selanjutnya glikogen. Glikogen disebut juga pati hewan karena menjadi bentuk simpanan karbohidrat dalam tubuh manusia dan hewan, terutama terdapat dalam hati dan otot. Tubuh mempunyai kapasitas terbatas untuk menyimpan glikogen, yaitu 350 gram. 2/3 bagian dari glikogen disimpan di dalam otot, dan selebihnya di dalam hati. Glikogen di dalam otot hanya dapat digunakan untuk keperluan energi di dalam otot, sedangkan glikogen di dalam hati dapat digunakan sebagai sumber energi untuk keperluan semua sel tubuh. Next, Leo. Selanjutnya serat atau polisakarida non-pati. Terdapat 2 golongan serat, yaitu serat yang tidak larut air dan serat yang larut air. Serat yang tidak larut air adalah selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Serat yang tidak larut air adalah pektin, gam, mukilase, glukan, dan algal. Selulosa yang berasal dari makanan nabati akan melewati saluran cerna dan secara utuh.
Selulosa selulosa melunakan dan memberi bentuk pada feses karena mampu menyerap air, sehingga membantu gerakan peristaltik usus dan membantu defekasi dan mencegah konstipasi. Selanjutnya ada hemiselulosa, merupakan bagian utama serat serelia. Lignin memberikan kekuatan pada struktur tumbuhan, oleh karena itu merupakan bagian keras dari tumbuhan sehingga jarang dimakan. Lignin terdapat di dalam tangkai sayuran, bagian inti di dalam wortel dan biji jambu. Next, Liu. Selanjutnya serat yang tidak larut dalam air, yaitu pektin, gam, mukilase, dan alga. Pektin, gam, dan mukilase terdapat di sekeliling dan di dalam sel tumbuhan. Ikatan ini larut atau mengembang di dalam air, sehingga membentuk gel. Oleh karena itu, di industri pangan digunakan sebagai pengental. Pektin, senyawa pektin berfungsi sebagai bahan perekat antara dinding sel. Pektin terdapat di dalam sayuran dan buah, seperti sitrus, apel, jambu biji, anggur, dan wortel. Sedangkan gam digunakan dalam industri pangan sebagai pengental. Mukilase merupakan struktur kompleks yang mempunyai ciri khas, yaitu memiliki komponen asam D-galakturonat. Terdapat dalam serelia, terutama di dalam oat dan barley, dan diduga berperan dalam menurunkan kadar kolesterol darah. Algae dan rumput laut merupakan polimer asam-asam manuronat dan gluronat. Produk alga luas digunakan sebagai agar-agar dan banyak digunakan sebagai bahan pengental. Next, Liu. Selanjutnya ada klasifikasi dari lemak. Dibagi menjadi dua, yaitu lipid komposisi kimia dan lipid menurut fungsi. Menurut komposisi kimia terdiri dari lipid sederhana, majemuk, dan turunan. Sedangkan lipid menurut fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu lemak simpanan dan lemak struktural. Lemak simpanan terdiri atas trigliserida, yaitu lemak ini merupakan simpanan energi paling utama di dalam tubuh dan hewan. Di samping itu merupakan sumber zat gizi esensial. Sedangkan lemak struktural terdiri dari fosfolipida dan kolesterol. Di dalam jaringan lunak, lemak struktural ini sesudah protein, merupakan ikatan struktural paling penting di dalam tubuh. Di dalam otak, lemak struktural terdapat dalam konsentrasi tinggi. Next. Selanjutnya klasifikasi protein. Dibagi menjadi tiga, yaitu protein bentuk serabut, protein globular, dan protein konjugasi. Protein bentuk serabut terdiri dari kolagen, elastin, keratin, dan musin. Karakteristik protein bentuk serabut adalah rendahnya daya larut, mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi, dan tahan terhadap enzim pencernaan. Protein globular terdiri dari albumin, globulin, histon, dan protamin. Protein ini berbentuk bola, terdapat dalam cairan jaringan tubuh. Protein ini larut dalam larutan garam dan asam encer. Mudah berubah di bawah pengaruh suhu, konsentrasi garam, serta mudah mengalami denaturasi. Protein konjugasi terdiri dari nukleoprotein, lipoprotein, fosfatprotein, metaloprotein. Protein sederhana yang terikat dengan bahan-bahan nona asam amino. Next, Liu. Protein bentuk serabut itu kan adalah kolagen, elastin, keratin, dan musin. Kolagen merupakan protein utama jaringan ikat. Kolagen tidak larut air, mudah berubah menjadi gelatin bila direbus dalam air.
Sebanyak 30% protein total manusia adalah kolagen. Elastin terdapat dalam urat, otot, arteri, dan jaringan elastis lainnya. Sedangkan keratin, protein rambut dan kuku. Protein ini mengandung banyak sulfur dalam bentuk sistein. Rambut manusia mengandung 14% sistein. Musin merupakan protein utama serat otot. Next. Selanjutnya protein globular. Terdiri dari albumin, globulin, histon, protamin. Albumin terdapat dalam telur, susu, plasma, dan hemoglobin. Albumin larut dalam air dan mengalami koagulasi bila dipanaskan. Globulin terdapat dalam otot, serum, kuning telur, dan biji tumbuh-tumbuhan. Globulin tidak larut dalam air, tetapi larut dalam garam dapur dan mengendap dalam larutan garam konsentrasi tinggi. Globulin mengalami koagulasi bila dipanaskan. Histon terdapat dalam jaringan-jaringan kelenjar tertentu seperti timus dan pankreas. Protamin dihubungkan dengan asam nukleat. Next, Liu. Selanjutnya protein konjugasi, terdiri dari nukleoprotein, lipoprotein, fosfoprotein, dan metaloprotein. Nukleoprotein kombinasi protein dengan asam nukleat yang mengandung 9-10% fosfat. Nukleoprotein terdapat dalam inti sel dan merupakan bagian penting DNA dan RNA atau pembawa gen. Nukleoprotein yang dapat larut dalam air tidak mudah didenaturasi oleh panas. Lipoprotein. Protein larut air yang berkonjugasi dengan lipida seperti lecitin dan kolesterol. Lipoprotein terdapat dalam plasma dan berfungsi sebagai pengangkut lipida dalam tubuh. Selanjutnya ada fosfoprotein. Protein yang terikat melalui ikatan ester dengan asam fosfat seperti pada kasein dalam susu. Yang terakhir ada metaloprotein. Protein yang terikat dengan mineral seperti ferritin dan hemosiderin. Terdapat pada besi, tembaga, dan seng. Next, Leo. Selanjutnya ada fungsi dari karbohidrat. Yang pertama sebagai sumber energi. Sumber energi yang didapat di alam dan harganya relatif murah. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kilokalori. Sebagian karbohidrat di dalam tubuh berada dalam sirkulasi darah sebagai glukosa untuk keperluan energi segera. Sebagian disimpan di dalam glikogen. Sebagian disimpan sebagai glikogen dalam hati dan jaringan otot. Dan sebagian diubah menjadi lemak untuk kemudian disimpan sebagai cadangan energi di dalam jaringan lemak. Yang kedua ada pemberi rasa manis. Karbohidrat memberi rasa manis pada makanan, khususnya mono dan disakarida. Gula tidak mempunyai rasa manis yang sama. Fruktosa adalah gula yang paling manis. Yang ketiga ada penghemat protein. Bila protein makanan tidak mencukupi, maka protein akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi dengan mengalahkan fungsi utamanya sebagai zat pembangun. Next, Liu. Fungsi selanjutnya itu pengaturan metabolisme lemak. Karbohidrat mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna, sehingga menghasilkan bahan-bahan keton berupa asam asetoasetat, aseton, dan asam beta-hidroksibutirat. Dibentuk di dalam hati dan dikeluarkan melalui urin dengan mengikat basa berupa ion natrium. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan natrium dan dehidrasi. Keadaan ini dapat menimbulkan ketosis atau asidosis. Selanjutnya ada membantu pengeluaran feses. Karbohidrat membantu pengeluaran feses dengan cara mengatur peristaltik usus dan memberi bentuk pada feses. Selulosa dalam serat
Selulosa dalam serat makanan mengatur peristaltik usus, sedangkan hemiselulosa dan pektin mampu menyerap banyak air dan dalam usus besar, sehingga memberi bentuk pada sisa makanan yang dikeluarkan. Next, Liu. Selanjutnya ada fungsi lipid atau fungsi lemak sebagai sumber energi. Yang pertama, lemak dan minyak merupakan sumber energi paling padat yang menghasilkan 9 kilokalori untuk tiap gram, yaitu 2,5 kali lebih besar energi yang dihasilkan oleh karbohidrat dan protein dalam jumlah yang sama. Lemak tubuh pada umumnya disimpan sebagai 50% di jaringan bawah kulit, 45% di sekeliling organ dalam rongga perut, dan 5% di jaringan intramuskular. Selanjutnya, lemak sebagai sumber asam lemak dan esensial. Lemak merupakan sumber asam lemak esensial asam linoleat dan linolenat sebagai alat pengangkut vitamin larut lemak. Lemak mengandung vitamin larut lemak tertentu. Lemak susu dan minyak ikan laut tertentu mengandung vitamin A dan D. Hampir semua minyak nabati merupakan sumber vitamin E. Lemak membantu transportasi dan absorpsi vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, D, E, K. Next, Salim. Fungsi lipid yang selanjutnya menghemat protein. Lemak menghemat penggunaan protein untuk sinesis protein, sehingga protein tidak digunakan sebagai sumber energi. Selanjutnya memberi rasa kenyang dan kelezatan. Lemak memperlambat sekresi asam lambung dan memperlambat pengosongan lambung. Lemak memberi tekstur yang disukai dan memberi kelezatan khusus pada makanan. Saja sebagai pelumas. Lemak merupakan pelumas dan membantu pengeluaran sisa pencernaan. Dan fungsi selanjutnya itu pelindung organ tubuh. Lapisan lemak di bawah kulit mengisolasi tubuh dan mencegah kehilangan panas tubuh secara cepat. Dengan demikian, lemak berfungsi juga dalam memelihara suhu tubuh. Lapisan lemak yang menyelubungi organ-organ tubuh seperti jantung, hati, dan ginjal membantu menahan organ-organ tersebut tetap di tempatnya dan melindunginya terhadap benturan dan bahaya lainnya. Next. Selanjutnya ada fungsi dari protein. Yang pertama, sebagai pertumbuhan dan pemeliharaan. Sebelum sel-sel dapat mensintesis protein baru, harus tersedia semua asam amino esensial yang diperlukan, dan cukup nitrogen atau ikatan amino. Rambut, kulit, dan kuku membutuhkan lebih banyak asam amino yang mengandung sulfur. Tubuh sangat efisien dalam memelihara protein yang ada, dan menggunakan kembali asam amino yang diperoleh dari pemecahan jaringan untuk membangun jaringan kembali yang sama atau jaringan lain. Selanjutnya, pembentukan ikatan-ikatan esensial di dalam tubuh. Hormon-hormon seperti tiroid, insulin, dan epinefrin enzim adalah protein. Ikatan-ikatan ini bertindak sebagai katalisator atau membantu perubahan-perubahan biokimia yang terjadi di dalam tubuh. Hemoglobin, pigmen darah yang berwarna merah, dan berfungsi sebagai pengangkut oksigen, dan karbon dioksida adalah ikatan protein. Next, Liu. Fungsi yang selanjutnya itu memelihara netralitas tubuh. Protein tubuh bertindak sebagai buffer, yaitu bereaksi dengan asam dan basa untuk menjaga pH. Selanjutnya, pembentukan antibodi. Kemampuan tubuh untuk menerangi infeksi bergantung pada kemampuannya untuk memproduksi antibodi terhadap organisme yang menyebabkan infeksi. Seseorang yang menderita kekurangan protein lebih rentan terhadap bahan-bahan beracun dan obat-obatan. Fungsi selanjutnya yaitu mengatur keseimbangan air. Cairan tubuh terdapat di dalam 3 kompartemen intraselular atau di dalam sel.
ekstraselular atau intraseluler di antara sel, dan intravaskular di dalam pembuluh darah. Penumpukan cairan di dalam jaringan dinamakan edema dan merupakan tanda kekurangan protein. Fungsi selanjutnya itu mengangkut zat-zat gizi. Sebagian besar bahan yang mengangkut zat-zat gizi ini adalah protein. Alat angkut protein ini dapat bertindak secara khusus, misalnya protein pengikat retinol yang hanya mengangkut vitamin A. Kekurangan protein menyebabkan gangguan pada absorpsi dan transportasi zat-zat gizi. Next slide. Selanjutnya ini ada angka kecukupan gizi. Next slide. Selanjutnya ada sumber makanan dari karbohidrat, lipid, dan protein. Sumber makanan karbohidrat terdiri dari padi-padian atau serealia, umbi-umbian, kacang-kacang kering, dan gula. Hasil dari olah-olahan di atas berupa bihun, mie, roti, tepung-tepungan, selai, sirup. Sayur umbi-umbian seperti wortel dan beet, serta sayur kacang-kacangan relatif lebih banyak mengandung karbohidrat. Sumber protein yang banyak dimakan sebagai makanan pokok di Indonesia adalah beras, jagung, ubi, singkong, talas, dan sagu. Sumber makanan pada lipid atau lemak yaitu minyak tumbuh-tumbuhan seperti minyak kelapa, kelapa sawit, kacang tanah, kacang kedelai, jagung, dan sebagainya. Mentega, margarin, dan lemak hewan. Sumber lemak lain yaitu kacang-kacangan, biji-bijian, daging, dan ayam. Krim, susu, keju, dan kuning telur, serta makanan yang dimasak dengan lemak atau minyak. Sayur dan buah, kecuali apokat, sangat sedikit mengandung lemak. Untuk sumber makanan protein, bahan makanan hewani merupakan sumber protein yang baik, seperti telur, susu, daging, unggas, ikan, dan kerang. Sumber protein nabati adalah kacang kedelai dan hasilnya, seperti tempe dan tahu, serta kacang-kacangan lain. Gula, sirup, lemak, dan minyak murni tidak mengandung protein. Next slide. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari karbohidrat, lipid, dan protein. Kelebihan karbohidrat menyebabkan suplai energi berlebih. Energi yang berlebih tersebut akan disintesis menjadi lemak tubuh. Pertumbuhan lemak tersebut terjadi dan mengakibatkan kegemukan atau obesitas dan dapat menyebabkan penyakit seperti hipertensi, jantung koroner, diabetes, dan stroke. Dan jika kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan gluconeogenesis, yaitu suatu reaksi pembentukan karbohidrat bukan dari glikogen, akan tetapi dari lemak atau asam lemak dan gliserol, dan dari protein atau asam amino. Kekurangan karbohidrat juga dapat menderita KEP. Selanjutnya, kelebihan dari lipid. Kelebihan lemak menimbulkan obesitas yang merupakan faktor risiko dalam penyakit kardiovaskular karena dapat menyebabkan hipertensi dan timbulnya diabetes. Anak-anak yang terlalu banyak mengonsumsi lemak dapat menimbulkan gejala sakit perut atau mulas. Kelebihan asam lemak dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Asam lemak dapat menyebabkan darah bersifat lengket pada saluran darah sehingga dapat mudah menggumpal dan terjadi arteriosklerosis. Sedangkan kekurangan lipid atau lemak dapat menimbulkan pengurangan ketersediaannya energi. Cadangan lemak yang semakin berkurang akan sangat berpengaruh terhadap berat badan, berupa penurunan berat badan. Kekurangan asam lemak akan berpengaruh terhadap tubuh, berupa gangguan pada pertumbuhan, berupa timbulnya kelainan pada kulit, khususnya pada balita. Kelebihan pada protein, makanan tinggi protein biasanya tinggi lemak, sehingga dapat menyebabkan obesitas.
Kelebihan asam amino memperberatkan ginjal dan hati. Kelebihan protein akan menimbulkan asidosis, dehidrasi, diare, kenaikan amoniak darah, kenaikan ureum darah, dan demam. Serta kalau kita kekurangan protein dapat menyebabkan kwashior pada anak-anak di bawah 5 tahun atau balita. Dan dapat terkena penyakit marasmus, penyakit pada bayi 12 bulan pertama, karena terlambat diberi makan tambahan. Next, Liu. Selanjutnya ada jenis diet. Yang pertama, diet general motorik atau GM. Pada diet ini menghindari yang namanya nasi, gula, dan garam. Pada program tersebut diharuskan mengonsumsi minimal 3 gelas susu kedelai sehari. Selanjutnya, diet rendah lemak, di mana harus mengonsumsi makanan berlemak sebagai sumber energi, tetapi dalam jumlah yang tidak banyak, serta bukan jenis lemak yang jenuh, seperti makanan yang digoreng dengan bahan minyak. Yang ketiga ada diet kategorik. Diet ini sebenarnya dikhususkan bagi penderita penyakit epilepsi. Diet ini diharuskan mengonsumsi makanan berlemak, sedikit protein, dan karbohidrat. Pada program keto ini, diharuskan untuk tidak mengonsumsi makanan bergula dan juga bertepung seperti buah, sayur, roti, dan pasta. Next, Liu. Selanjutnya ada diet Dukan. Diet ini menganjurkan tubuh mengonsumsi jumlah protein yang tinggi dan mengurangi konsumsi karbohidrat serta makanan berlemak. Ketika melakukan diet ini bisa memilih. Tubuh dapat mengonsumsi semua makanan selama menu makanan tersebut ada di 100 menu yang telah ditetapkan dan sesuai. 100 menu tersebut harus terdiri dari 72 sumber hewani dan 28 sumber nabati. Selanjutnya ada diet Atkins. Dalam melakukan diet ini diharuskan mengonsumsi makanan rendah karbohidrat atau bahkan tidak sama sekali mengonsumsi karbohidrat. Tetapi diet ini dianjurkan untuk mengonsumsi protein dan juga lemak dalam jumlah yang banyak. Dengan mengurangi karbohidrat akan mendorong tubuh untuk membakar lemak, sehingga berat badan akan berkurang dengan pesat. Tetapi hal tersebut dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti mudah capek, gangguan pencernaan, gangguan tidur, dan mual. Next, Liu. Berikut beberapa referensi yang saya buat dalam pembuatan materi. Next, Liu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, yuk. Terima kasih Mbak. Siapa tadi namanya? Anissa ya, Anissa Wahyudi. Ya bagus sekali ya, ininya presentasi tampilannya juga bagus sehingga mudah untuk kita memahaminya. Nah, tadi juga perbandingannya juga bagus. Tadi yang macam-macam diet, ya agak ini juga ya. Coba ditampilkan tadi yang terakhir yang macam-macam diet sebelum lanjut. Kenapa? Bentar ya, bentar kita keluar ya. Oke, nah tadi, oke. Ini diet general motorik. Coba ya kita telaah ya. Diet general motorik. Diet ini menghindari yang namanya nasi, gula, dan garam. Pada program tersebut diharuskan mengkonsumsi minimal 3 gelas susu kedelai sehari. Oke, berarti ini dikurangi adalah
nasi, gula, dan garam. Tapi tidak ada penjelasan untuk protein ya. Apakah dianjurkan untuk memperbanyak protein dan lemak. Oke, 3 gelas susu kedelai sehari. Susu kedelai ini masuk ke dalam protein nabati. Nah, masuk juga ke dalam karbohidrat. Oke, diet rendah lemak. Nah, ini juga nih adik-adik ini kalau misalnya menemukan istilah diet, diet itu berarti yang harus dibatasi. Diet rendah lemak berarti harus membatasi atau bukan mengkonsumsi. Saya mau diet nih, berarti kan harus saya kurangi. Nah, kalau dari istilah diet sendiri, itu adalah diet itu yang kita konsumsi. Diet ketogenik, berarti jenis dietnya itu adalah jenis diet yang mengharuskan, nah begini-begini. Diet rendah lemak, berarti mengkonsumsi makanan yang rendah lemak. Oke. Nih, diet rendah lemak harus mengkonsumsi makanan berlemak, mengkonsumsi makanan berlemak sebagai sumber energi, tapi dalam jumlah yang tidak banyak. Artinya adalah rendah lemak. Serta bukan jenis lemak jenuh. Yang dulu yang pernah Ibu sampaikan ya, tadi juga teman yang menyampaikan, lemak yang berbahaya itu adalah jenis lemak jenuh. Nah, jenis lemak jenuh ini biasanya yang terdapat pada minyak. Ya, makanya harus dikurangi. Kemudian, diet ketogenik. Diet keto, istilahnya diet keto. Silakan nanti ada lihat di YouTube ya, ada diet keto. Diet ini diharuskan mengkonsumsi makanan berlemak, sedikit protein dan karbohidrat. Lucu ya. Diharuskan mengkonsumsi makanan berlemak, sedikit protein dan karbohidrat. Berarti diet keto ini berarti mengurangi protein dan karbohidrat. Justru mengkonsumsi banyak lemak. Keto ini kan diperolehnya dari protein dan karbohidrat. Hanya istilahnya keto, diet ketogenik. Pada program ini diharuskan untuk tidak mengkonsumsi makanan bergula, juga bertepung seperti buah. Oke. Nah, sebenarnya yang bagus itu adalah memang diet rendah karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, yang sudah Ibu ajarkan bahwa zat gizi makro, karbohidrat, protein, dan lemak, kalau kita konsumsi secara berlebihan, itu akan mengakibatkan kegemukan. Makanya kalau misalnya ada yang ingin mengurangi berat badan, berarti yang dibatasi adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Kalau misalnya, nah kita lihat lagi nih, ada beberapa diet yang dianjurkan untuk mengkonsumsi banyak lemak, sedikit protein, dan sedikit karbohidrat. Lemak sendiri kan fungsinya juga banyak tadi ya, salah satunya juga menghasilkan energi yang cukup besar. Nah, kalau di sini diet ini sebenarnya dikhususkan bagi penderita epilepsi. Nah, ini Ibu kurang paham juga nih, ada apa dengan penderita epilepsi sehingga mereka diharuskan untuk mengkonsumsi banyak makanan yang berlemak dan sedikit protein dan karbohidrat. Oke, yuk coba lanjut. Nah, ini lagi nih, diet Dukan. Dianjurkan untuk mengkonsumsi jumlah protein yang tinggi. Yang tadi beda yang tadi ya, diet keto tadi itu lemaknya diperbanyak. Diet Dukan ini proteinnya diperbanyak, mengkonsumsi karbohidrat serta makanan berlemak. Nah, kalau kita lihat dari jenis-jenis diet ini kan lebih yaitu ya dari ketiga zat gizi ini yang saling mana yang banyak, mana yang sedikit. Ketika melakukan diet ini, bisa memilih tubuh dapat mengkonsumsi semua makanan. Nah, berarti di diet Dukan ini ada pilihan menu. Ada 100 menu yang ditetapkan. Nah, 72 sumber hewani, 28 sumber nabati. Nah, kita tahu sendiri bahwa kalau misalnya untuk dewasa ya, khususnya untuk dewasa, yang harus dikurangi itu adalah dari sumber hewani. Nah, karena kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan dari sumber hewani, itu secara tidak langsung ada kandungan lemaknya. Tapi balik lagi nih, apa fungsi dari masing-masing diet ini apa nih? Arahnya kemana? Kalau misalnya arah kita untuk mengurangi berat badan, berarti yang kita kurangi dari zat gizi makro. Nah, ini yang terkenal juga adalah diet Atkins. Diet Atkins ini adalah diharuskan mengkonsumsi makanan rendah karbohidrat atau bahkan tidak sama sekali mengkonsumsi karbohidrat.
Tapi diet ini dianjurkan untuk mengkonsumsi protein dan lemak dengan jumlah yang banyak. Ini yang terkenal ya, terkenal diet Atkins. Karena mereka beranggapan bahwa di dalam karbohidrat itu ada gula. Nah, gula ini yang bisa nanti memicu untuk peningkatan berat badan. Tapi di lain hal, karbohidrat, protein, dan lemak, ketiga sumber ini justru kalau kita konsumsi berlebihan itu akan menyebabkan kegemukan. Ya, makanya adik-adik harus pintar-pintar nih dalam memilih diet. Maksudnya dari diet itu apa, kemudian adik-adik sudah belajar gizi juga, jadi minimal bisa memilah nih. Kalau misalnya kita melakukan diet ini, nanti efeknya apa, kemudian nanti apakah nanti memang bisa untuk, kalau misalnya untuk mengurangi berat badan, apakah nanti bisa mengurangi berat badan. Padahal dari ketiga zat gizi ini sama-sama menghasilkan energi, kemudian konsumsi yang berlebihan itu akan disimpan menjadi lemak. Dengan mengurangi karbohidrat akan mendorong tubuh untuk membakar lemak sehingga berat badan akan berkurang dengan pesat. Ya, ini ya kalau dari segi teori Atkins. Kalau mengkonsumsi karbohidrat maka secara tidak langsung protein dan lemak ini nanti yang akan digunakan sebagai energi. Mungkin itu ya fungsinya ya. Tapi ya balik lagi, karbohidrat, protein, dan lemak ini sama-sama sumber energi. Dan kelebihannya akan disimpan di dalam lemak. Jadi tidak tidak bisa juga kita mau langsung menjudge bahwa kalau kita konsumsi karbohidrat yang rendah nanti akan digunakan protein dan lemak ini akan digunakan sebagai sumber energi. Tapi balik lagi, protein dan lemak yang berlebihan justru nanti bisa menyebabkan kegemukan. Ya, lanjut. Coba ada lagi dietnya. Nah, ada lagi macam-macam. Ada diet vegetarian, ada diet yang ada kombinasi-kombinasi itu tuh. Apa tuh namanya? Nah, itu juga nih. Makanya hati-hati ya dalam pemilihan diet. Karena banyak yaitu pakar-pakar gizi yang tidak menganjurkan diet yang bermacam-macam. Tapi yang dilihat itu adalah pola gizi seimbang. Dari gizi seimbang itu bisa kita mengimbangi dari konsumsi makanan kita. Oke, baik. Terima kasih ini Mbak Anissa Wahyuni Permata ini telah memaparkan dengan cukup jelas dan cukup bagus. Nanti pada saat skripsi seperti ini lagi ya, jadi kita bisa memilah-milah nih. Nanti coba terakhir Ibu munculkan nanti seperti apa sih kalau PowerPoint untuk skripsi. Oke, baik. Silakan dilanjutkan kelompok yang selanjutnya. Sudah mulai bagus ya ini yang semester ini. Ibu, maaf, kan harusnya kelompok 2 kan Ardi, Bu. Materinya dia salah buat, seharusnya vitamin A dan D dia malah membuatnya materi lain. Bisa maju sekarang karena PPT-nya salah. Terus yang kelompok 3 belum siap PPT-nya, Bu. Kalau yang kelompok 4 gimana? Ya udah, nggak apa-apa. Oke. Silakan. Ini dulu ya, Bu. Kelompok 3 siapa? Kelompok 3 Bella Aulia. Oh, Bella. Kenapa Bella? Belum selesai. Oh, PowerPoint-nya ya? Iya. Oke, yuk silakan. Nggak apa-apa, lanjut aja. Silakan nih, coba belum absen tadi belum ya, Mbak? Silakan diaktifkan dulu ini videonya. Oke. Silakan yang lain video diaktifkan.
Oke, yang lain video diaktifkan, silakan. Faisal, Farah, silakan diaktifkan. Faisal, Farah, silakan diaktifkan videonya. Oke, baik. Siapa Mbak? Silakan yang presentasi. Oh, oke. Dimulai ya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Aulia, izin mempresentasikan hasil tugas saya terkait vitamin larut air, yaitu vitamin C dan B kompleks. Next, please. Di sini ada klasifikasi vitamin larut air. Vitamin itu dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu vitamin larut dalam air dan larut dalam lemak. Nah, salah satu perbedaan utama antara vitamin yang larut air dan larut lemak itu adalah cara mereka diserap dalam tubuh. Pada vitamin larut air diserap langsung dari usus kecil ke dalam aliran darah, sedangkan pada vitamin larut lemak itu pertama-tama dimasukkan ke dalam kilomikron bersama dengan asam lemak dan diangkut melalui sistem limfatik ke aliran darah dan kemudian ke hati. Pada vitamin larut air ini memiliki sifat-sifat umum, antara lain itu terdapat di semua jaringan, tidak disimpan secara khusus dalam tubuh, diekskresikan melalui urin. Adapun macam-macam vitamin larut air antara lain vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B8, vitamin B5, vitamin B6, folat, dan vitamin B12. Next, Leo. Yang pertama di sini ada vitamin larut air, vitamin C. Next. Di sini ada susunan kimia vitamin C. Jadi vitamin C atau vitamin ascorbat ini adalah suatu turunan heksosa dan diklasifikasikan sebagai karbohidrat yang erat berkaitan dengan monoksida. Nah, vitamin C ini dapat disintesis dari D-glukosa, D-galaktosa dalam tumbuh-tumbuhan dan sebagian besar itu dari hewan. Nah, vitamin C ini terdapat dalam dua bentuk di alam, yaitu L-asam ascorbat dalam bentuk tereduksi dan L-asam dehidroascorbat dalam bentuk teroksidasi. Nah, oksidasi bolak-balik L-asam ascorbat menjadi L-asam dehidroascorbat ini terjadi bila bersentuhan dengan tembaga, panas, atau kerikil. Next. Asam ascorbat ya, Mbak? Ascorbat. Ya, Bu, ascorbat. Kemudian di sini ada fungsi dari vitamin C itu sendiri. Yang pertama sebagai antioksida dalam reaksi-reaksi hidroksilasi. Yang kedua ada sebagai antioksida di dalam industri pangan, itu untuk mencegah proses terjadinya tengi, perubahan warna pada buah-buahan, dan untuk mengawetkan daging. Yang ketiga, banyak proses metabolisme ini dipengaruhi oleh asam ascorbat. Next. Di sini ada angka kecukupan gizi menurut Permenkes RI nomor 28 tahun 2019. Next, Lip. Selanjutnya ada sumber makanan dari vitamin C itu sendiri. Vitamin C ini terdapat di pangan nabati,
seperti sayur dan buah, terutama itu yang asam seperti jeruk, nanas, rambutan, pepaya, gandaria, dan tomat. Selain itu juga banyak terdapat di dalam sayuran, daun-daunan, dan jenis kol. Next. Selanjutnya ada akibat, kekurangan, dan kelebihan vitamin C. Jika kelebihan mengkonsumsi vitamin C yang berasal dari makanan itu tidak menimbulkan gejala, tetapi kalau konsumsi vitamin C yang berupa suplemen secara berlebihan tiap hari dapat menimbulkan hiperkaluria dan risiko lebih tinggi terhadap batu ginjal. Sedangkan jika kekurangan mengkonsumsi vitamin C itu mempunyai tanda-tanda awal antara lain lelah, lemah, nafas pendek, kejang otot, dan persendian sakit, serta kurang nafsu makan. Kulit menjadi kering, kasar, dan gatal. Warna merah kebiruan di bawah kulit, perdarahan gusi, kedudukan gigi menjadi longgar, mulut dan mata itu kering. Next. Excellent. Selanjutnya vitamin larut air yang kedua ada vitamin B1 atau nama lainnya adalah tiamin. Next. Di sini ada susunan kimia vitamin B1 atau tiamin. Tiamin pirosfosfat atau TPP atau trisfosfat TTP memegang peranan esensial dalam transformasi energi, konduksi membran dan saraf, serta dalam sintesis pentosa dan bentuk koenzim tereduksi dari niacin. Nah, istilah tiamin ini menyatakan bahwa zat pengandung sulfur dan nitrogen. Molekul tiamin terdiri atas cincin pirimidin yang terikat dengan cincin tiazol. Nah, tiamin ini merupakan kristal putih kekuningan yang larut dalam air. Dalam keadaan kering, vitamin B1 ini cukup stabil. Di dalam keadaan larut, vitamin B1 ini hanya tahan panas bila berada dalam keadaan asam. Dalam suasana alkali, vitamin B1 ini mudah rusak oleh panas atau oksidasi. Next. Adapun fungsi dari vitamin B1 itu sendiri diantaranya yang pertama, vitamin B1 ini berfungsi sebagai aktivator endapan dalam metabolisme karbohidrat. Yang kedua, mengaktifkan penyerapan asam lemak pada usus halus. Dan yang ketiga, vitamin B1 ini juga berperan memelihara keseimbangan air di dalam tubuh. Next. Ini ada angka kecukupan gizi dari vitamin B1. Next. Selanjutnya ada sumber makanan dari vitamin B1. Sumber utama tiamin di dalam makanan ini adalah serelia tumbuk atau setengah giling atau yang difortifikasi. Nah, sumber tiamin lainnya adalah kacang-kacangan termasuk sayur, semua daging organ, daging tanpa lemak, dan kuning telur. Unggas dan ikan, roti dibuat dari gandum utuh, kaya akan vitamin juga. Next. Selanjutnya ada akibat, kelebihan, dan kekurangan tiamin. Nah, jika kelebihan mengkonsumsi tiamin, maka tidak ada keuntungan memakan tiamin melebihi kecukupan yang dianjurkan, karena kelebihannya itu akan diekskresi. Sebaliknya, kelebihan konsumsi tiamin ini tidak akan menimbulkan bahaya keracunan. Kalau jika kekurangan mengkonsumsi tiamin dapat terjadi karena kurangnya konsumsi energi, gangguan absorpsi, ketidakmampuan tubuh menggunakan tiamin. Nah, gejala klinik kekurangan tiamin ini terutama sistem saraf dan jantung yang dalam keadaan berat itu dinamakan beri-beri. Next. Nah, selanjutnya vitamin larut air yang ketiga ada vitamin B2 atau riboflavin. Susunan kimia dari vitamin B2 ini itu sendiri struktur terdiri dari atas cincin isoaloxazin dengan rantai samping reptil, flamin monoklotida atau FAN dibentuk dengan dikaitkannya ester fosfat pada rantai samping reptil. Flavin adenin disfosfat atau VAD ini dibentuk bila FAN ini pada rantai di sampingnya dikaitkan dengan adenin monosfosfat. Enzim-enzim flavoprotein yang mengandung FAN dan FAD ini terikat
pada macam-macam apoenzim dan terlibat dalam reaksi oksidasi reduksi berbagai jalur metabolisme yang berpengaruh terhadap respirasi sel. Next. Adapun fungsi vitamin B2 itu sendiri, riboflavin itu mengikat asam fosfat dan menjadi bagian dari dua jenis koenzim FIN dan FAD. Kedua jenis koenzim ini berperan dalam reaksi oksidasi reduksi dalam sel sebagai pembawa hidrogen dalam sistem transport elektron dalam mitokondria. Nah, FIN ini digunakan untuk mengubah piridoksin atau vitamin B6 menjadi koenzim fungsionalnya. VAD ini berperan dalam perubahan triptofan menjadi niacin. Next. Di sini ada angka kecukupan gizi dari vitamin B2. Next. Kemudian ada sumber makanan dari vitamin B2 riboflavin ini terdapat luas di dalam makanan hewani dan nabati, yaitu di dalam usus, keju, hati, daging, dan sayuran berwarna hijau. Penggunaan serealia tumbuk atau hasil-hasil serealia yang diperkaya akan meningkatkan konsumsi riboflavin. Next. Selanjutnya, di sini ada akibat kelebihan dan kekurangan vitamin B2. Jika kelebihan mengkonsumsi vitamin B2 itu belum diketahui tanda-tanda kelebihannya. Kalau jika kekurangan mengkonsumsi vitamin B2 ini memiliki tanda-tanda awal kekurangan riboflavin, antara lain mata panas, gatal, tidak tahan cahaya, kehilangan ketajaman mata, bibir, mulut, serta lidah itu sakit dan panas. Nah, gejala-gejala ini tuh berkembang menjadi bibir meradang, stomatis, anggular atau sudut mulut pecah, glositis atau lidah licin dan berwarna keunguan, dan pembesaran kapiler darah di sekeliling kornea mata. Next. Selanjutnya vitamin larut air selanjutnya ada vitamin B3 atau niacin. Next. Di sini ada susunan kimia dari vitamin B3 itu sendiri. Niacin adalah istilah genetik atau asam nikotinat dan turunan alaminya itu nikotinamida atau niacinamida. Niacin ini merupakan kristal putih yang lebih stabil dari tiamin dan riboflavin. Nah, niacin ini tahan terhadap suhu tinggi, cahaya, asam, alkali, dan oksidasi. Niacin tidak rusak oleh pengolahan dan pemasakan normal, kecuali kehilangan melalui air memasak yang dibuang. Nah, niacin ini mudah diubah menjadi bentuk aktif nikotinamida. Next. Fungsi dari vitamin B3 adalah berfungsi dalam tubuh sebagai koenzim NAD dan NADP. Koenzim-koenzim ini tuh diperlukan dalam reaksi oksidasi reduksi pada glikolisis. Nah, metabolisme protein, asam lemak, pernafasan sel, dan detoksifikasi, di mana peranannya adalah melepas dan menerima atom hidrogen. Next. Di sini ada AKG dari vitamin B3. Next. Sumber makanan dari vitamin B3 itu sendiri adalah hati, ginjal, ikan, jagung, ayam, dan kacang tanah. Di sini ada akibat kelebihan dan kekurangan vitamin B3. Jika kelebihan mengkonsumsi niacin sebanyak 200 kali dosis harian yang dianjurkan bisa menyebabkan kemerahan yang hebat, gatal-gatal, kerusakan hati, kelainan kulit, gout, ulkus, dan gangguan toleransi glukosa. Nah, jika kekurangan mengkonsumsi niacin, pada tahap awal tanda-tanda kekurangan niacin adalah pelemahan otot, anoreksia, gangguan pencernaan, dan kulit memerah. Next. Vitamin larut air selanjutnya ada vitamin B5 atau asam pentotenat. Next.
Asam pentotenat ini adalah suatu derivatif dimetil dari asam butirat yang berkaitan dengan beta-alanin. Nah, vitamin ini itu mengikat fosfat dan bentuk 4 fosfopantotein dan koenzim A atau KOA yang bentuk aktif asam pentotenat. Nah, asam pentotenat adalah kristal putih yang larut air, rasa pahit lebih stabil dalam keadaan larut daripada kering, serta mudah terurai oleh asam alkali dan panas kering. Dalam larutan netral, asam pentotenat ini tahan terhadap panas basah. Next. Fungsi dari asam pentotenat adalah sebagai bagian koenzim A yang diperlukan dalam berbagai reaksi metabolisme sel. Sebagian bagian dari asetik KOA, asam pentotenat ini terlibat dalam berbagai reaksi yang berkaitan dengan metabolisme karbohidrat dan lipida, termasuk sintesis dan pemecahan asam lemak. Asam pentotenat ini terlibat pula dalam sintesis hormon, steroid, kolesterol, fosfolipida, dan porfirin yang diperlukan untuk pembentukan hemoglobin. Next. Sini ada AKG dari asam pentotenat. Next. Kemudian ada sumber makanan dari asam pentotenat. Sumber makanan paling baik itu adalah hati, ginjal, kuning telur, kamir, daging, ikan, unggas, serealia utuh, dan kacang-kacangan. Next. Ini ada akibat kelebihan dan kekurangan vitamin B5. Jika kelebihan mengkonsumsi, maka dapat depresi. Pada dasarnya fungsi utama dari keberadaannya vitamin B5 ini yang tercukupi di dalam tubuh adalah untuk memaksimalkan kinerja sistem syaraf. Dan apabila terdapat jumlah berlebih atau dapat dikatakan sebagai overdosis atas takaran vitamin B5 yang melebihi kebutuhan tubuh pada normalnya. Kemudian ada dehidrasi. Begitu pula yang terjadi saat tubuh kita ini merespon keberadaan zat vitamin B5 yang berlebih dalam tubuh, maka sebisa mungkin segala cairan dalam tubuh kita ini bekerja untuk menetralisirnya, untuk kemudian digiring keluar melalui urin. Kemudian yang ketiga ada bengkak. Saat jumlah vitamin B5 begitu berlebih di dalam tubuh, maka sejumlah cairan tubuh itu akan ditampung pada jaringan. Kalau ada pun ada kekurangannya. Gejala-gejala kekurangan adalah rasa tidak enak pada saluran cerna, kesemutan, dan rasa panas pada kaki, muntah-muntah, diare yang timbul sesekali, rasa lelah, dan susah tidur. Next. Selanjutnya, vitamin larut air ada vitamin B6. Susunan kimia dari vitamin B6 ini merupakan kristal putih yang tidak berbau, larut air, dan alkohol. Nah, piridoksin atau vitamin B6 ini tahan panas dalam keadaan asam, tidak begitu stabil dalam larutan alkali, dan tidak tahan cahaya. Kehilangan pada suhu beku sebanyak 36 hingga 55%. Ketiga bentuk vitamin B6 ini mengalami fosforilasi pada posisi 5 dan oksidasi hingga menjadi koenzim aktif pirioksal fosfat. Next. Fungsi dari vitamin B6 itu sendiri berperan dalam bentuk fosforilasi PLP dan PMP sebagai koenzim, terutama dalam transminasi, dekarboksilasi, dan reaksi lain yang berkaitan dengan metabolisme protein. PLP ini diperlukan untuk perubahan triptofan menjadi niacin. Pyridoxal fosfat atau PLP itu bentuk aktifnya dan merupakan kofaktor dalam berbagai reaksi seperti metabolisme asam amino, termaksud diantaranya proses transminasi, deaminasi, dan dekarboksilasi. Next. Ini ada AKG dari vitamin B6 itu sendiri. Next. Nah, di sini ada sumber makanan dari vitamin B6 itu paling banyak terdapat di dalam khamir, kacamba, gandum, hati, ginjal, serealia, tumbuh, kacang-kacangan, kentang, dan pisang, susu, telur, sayur dan buah
mengandung sedikit vitamin B6. Next. Di sini ada akibat kelebihan dan kekurangan vitamin B6. Kelebihan konsumsi vitamin B6 dalam jumlah berlebihan selama berbulan-bulan itu akan menyebabkan kerusakan saraf yang tidak dapat diperbaiki, dimulai dengan kesemutan pada kaki, kemudian mati rasa pada tangan, dan akhirnya tubuh itu tidak mampu bekerja. Kalau kekurangan vitamin B6 ini menimbulkan gejala-gejala yang berkaitan dengan gangguan metabolisme protein seperti lemah, mudah tersinggung, dan sukar tidur. Kekurangan ini tuh lebih lanjut menyebabkan gangguan pertumbuhan seperti gangguan fungsi motorik dan kejang-kejang, anemia, penurunan pembentukan antibodi, peradangan lidah, serta luka pada bibir, sudut-sudut mulut, dan kulit. Next. Vitamin larut air selanjutnya ada folat. Next. Sini ada susunan kimia dari folat. Bentuk aktif folat ini terdiri atas cincin preridin yang terikat dengan P-asam amino benzoat atau P-aminobenzoic acid yang bersama membentuk asam petrioat dan asam glutamat. Nah, istilah asam folat ini menyatakan pretoil glutamat, yaitu bentuk monoglutamil vitamin tersebut. Nah, reduksi dan substitusi di dalam cincin petridin itu menghasilkan 5-metil 4 folat atau metil tetrahidrofolat. Nah, bentuk vitamin yang bersirkulasi itu di dalam tubuh. Next. Adapun fungsi dari folat itu sendiri adalah memindahkan atom karbon tunggal dalam bentuk gugus formil hidroksimetil atau metil dalam reaksi-reaksi penting metabolisme beberapa asam amino dan sintesis asam nukleat. Folat juga dibutuhkan dalam perubahan histidin menjadi asam glutamat. Nah, di samping itu folat dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah dan sel darah putih dalam sumsum tulang dan untuk pendewasaannya. Folat ini itu berperan sebagai pembawa karbon tunggal dalam pembentukan HEM. Next. Sini ada angka kecukupan gizi folat. Next. Sumber makanan folat itu sendiri terutama di dalam sayuran hijau, hati, daging tanpa lemak, serealia utuh, biji-bijian, kacang-kacangan, dan jeruk. Bahan makanan yang tidak mengandung folat adalah susu, telur, umbi-umbian, dan buah, kecuali jeruk. Next. Di sini ada akibat kelebihan dan kekurangan folat. Jika kelebihan itu, maka dapat gangguan absorpsi, anemia, dan penyakit saluran cerna pada spur tropis. Bisanya diberi asam folat sampai 5 mg sehari di samping obat-obatan lain. Kalau jika kekurangan folat, maka menghambat pertumbuhan, menyebabkan anemia megaloblastik dan gangguan darah lain, peradangan lidah, dan gangguan saluran cerna. Next. Selanjutnya ada vitamin larut air, yaitu vitamin B12. Next. Di sini ada susunan kimianya. Vitamin B12 atau kobalamin ini terdiri atas cincin mirip porifin seperti HEM yang mengandung kobalt serta terkait pada ribose dan asam fosfat. Nah, bentuk sintetik cyanokobalamin ini terdapat dalam jumlah sedikit dalam makanan dan jaringan tubuh. Bentuk utama vitamin B12 dalam makanan adalah 5-deoksyadoneosilkobalamin, metilkobalamin, dan hidroksokobalamin. Next. Adapun fungsi dari vitamin B12 yang diperlukan untuk mengubah folat menjadi bentuk aktif dan dalam fungsi normal metabolisme semua sel, terutama sel-sel saluran cerna, sumsum tulang, dan jaringan saraf. Vitamin B12 ini juga merupakan kofaktor 2 jenis enzim pada manusia, yaitu metionin sintase dan metionin CoA mutase. Next. Di sini ada angka kecukupan gizi dari vitamin B12 itu sendiri. Next. Sumber makanan dari semua vitamin B12
B12 ini alami diperoleh sebagai hasil sintesis bakteri, fungi, atau gangga. Sumber vitamin B12 ini adalah makanan protein hewani yang memperolehnya dari hasil sintesis bakteri di dalam usus seperti hati, ginjal, disusul oleh susu, telur, ikan, keju, dan daging. Next. Adapun akibat kelebihan dan kekurangan vitamin B12. Kelebihannya itu tidak diketahui adanya gangguan karena kelebihan vitamin B12 ini tuh tidak menampakkan bahaya tetapi juga tidak menunjukkan kegunaan. Penganut vegetarisme itu dianjurkan memakan suplemen multivitamin yang mengandung vitamin B12. Pada kekurangan vitamin B12 ini menimbulkan dua jenis sindroma. Gangguan sintesis DNA menyebabkan gangguan perkembangbiakan sel-sel, terutama sel-sel yang cepat membelah. Sel-sel membesar terutama prekursor sel-sel darah merah dalam sumsum tulang dan sel-sel penyerap pada permukaan usus. Sindroma kedua ini berupa gangguan saraf yang menunjukkan degenerasi otak, saraf mata, saraf tulang belakang, dan saraf perifer. Tanda-tandanya adalah mati rasa, kesemutan, sakit rasa panas, kaku, dan rasa lemah pada kaki. Next. Berikut referensi yang saya gunakan untuk materi ini. Next. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Mbak Bella ya. Ini sudah memaparkan vitamin C dan vitamin B dan C. Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Bella tadi, coba lihat Mbak yang vitamin C. Nah, ini yang biasa kita konsumsi nih kalau lagi sakit. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini vitamin C, ini fungsinya sebagai antioksidan, jadi menangkal radikal bebas. Nah, yang kedua itu sebagai pengawet. Yang ini nih, mencegah proses tengik, perubahan warna pada buah, dan untuk mengawetkan daging. Nah, iya biasanya ya, untuk mengawetkan daging ini mereka menggunakan vitamin C. Kemudian juga mempengaruhi asam askorbat. Oke, coba lanjut. Bagaimana? Nah, ini angka kecukupan gizi untuk vitamin C. Ya, silakan nih, coba kita lihat. Ini usia, ini satuannya adalah miligram. Nah, yang kita biasanya yang beredar di pasaran itu ada suplemen vitamin C, UC 1000, itu kan 1000 mg. Padahal yang kita anjurkan itu hanya 90 mg. Ya, tapi balik lagi, kalau vitamin C ini kita konsumsi secara berlebihan, nah efeknya adalah akan dikeluarkan juga lewat urin. Makanya ada orang yang pada saat sakit mengkonsumsi vitamin C yang 1000 mg itu sampai banyak. Nah, itu juga kalau dari teori sih dianggap percuma karena kelebihan konsumsi vitamin C itu akan dikeluarkan lewat urin. Berbeda dengan vitamin larut lemak. Kelebihan konsumsinya akan disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan. Tapi kalau misalnya vitamin larut air, itu kelebihan konsumsi akan dikeluarkan lewat urin. Tapi boleh-boleh saja kalau misalnya ya 1 atau 2 botol ya dalam satu hari untuk vitamin C yang UC 1000 yang 1000 mg. Kalau misalnya kita mengacu pada angka kecukupan gizi, itu hanya dianjurkan sekitar 90 atau 75 bagi perempuan, 90 bagi laki-laki. Ya, ini yang sekarang kita dalam ini ya, bulan puasa ini juga kalau bisa mengkonsumsi suplemen juga ya untuk daya tahan tubuh. Nah, apalagi kalau misalnya memang kita dalam kondisi sakit. Oke, coba lanjut. Mbak, tadi yang vitamin, setelah itu vitamin B ya. Ya, vitamin C ini banyak pada sayuran atau buah-buahan yang rasanya itu asam. Ya, ini ya tadi sudah dijelaskan oleh temannya dengan rasa asam. Vitamin C kalau kita konsumsi kan juga rasanya asam ya, yang suplemen. Kemudian urin kita berwarna kuning. Makanya jangan kaget kalau misalnya setelah mengkonsumsi vitamin C, urin kita itu menjadi warna kuning. Oke, yuk lanjut vitamin B ya, vitamin B
Banyak B1, B2, B3, B4, B5, B7, dan B12. Nah, vitamin B ini memang banyaknya di kacang-kacangan. Yang terakhir itu adalah tadi vitamin B12. Nah, vitamin B12 ini yang berbeda sendiri. Banyaknya itu pada hewani. Makanya tadi istilah yang vegetarian itu mereka dianjurkan untuk mengkonsumsi suplemen karena kelompok vegetarian ini mereka tidak mengkonsumsi dari hewani. Ya, mungkin dari itu ya, karena vegetarian ini ya penganut vegetarian ini bisa karena agama ya mereka tidak mengkonsumsi yang dari makanan yang ya istilahnya hewani yang disembelih. Jadi mereka mengkonsumsi dari yang nabati, dari tumbuh-tumbuhan. Dan ada juga yang masih mengkonsumsi telur, susu. Telur itu kan dari hewani ya, produk dari hewani. Oke, baik. Terima kasih. Ini tadi yang sudah mempresentasikan. Silakan mungkin ada satu orang lagi yang bisa mempresentasikan tulisannya. Baik, terima kasih. Ada Bu Farah Lutfiah. Oke, yuk Mbak, silakan. Saya siapin dulu ya, Bu. Oke. Adik-adik kalau misalnya ada yang diminta untuk menjadi tenaga vaksin booster, ada yang mau nggak? Kalau ada yang mau silakan nanti japri aja Ibu ya. Kalau misalnya, karena kemarin itu dari Dinkes mereka minta ada beberapa orang mahasiswa sudah kita berikan. Nah kalau misalnya nanti mereka ada yang butuh lagi, nanti kita bisa sampaikan nama mahasiswanya. Silakan nanti japri Ibu aja. Oke, silakan nanti japri Ibu saja ya. Karena buat pengalaman adik-adik juga. Biasanya kita ditempatkan itu di bagian input data, bukan kita yang diminta untuk suntik menyuntik, bukan. Oke, baik, silakan Farah. Mulai aja ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Lutfiah. Saya di sini akan menjelaskan tentang mineral makro yang terdiri dari Na, yaitu natrium, Cl, yaitu klorin, dan K, kalium. Di sini ada natrium. Natrium adalah kation utama dalam cairan ekstraseluler, yaitu 35-40% natrium ada di dalam kerangka tubuh. Cairan saluran cerna sama seperti cairan empedu dan pankreas mengandung banyak natrium. Sumber utama natrium adalah garam dapur atau NaCl. Garam dapur di dalam makanan sehari-hari berperan sebagai bumbu dan sebagai bahan pengawet. Pada tahun 1937, perannya sebagai zat gizi esensial diketahui secara pasti. Next, Leo. Susunan kimia natrium. Senyawa natrium memiliki kepentingan komersial yang sangat besar, terutama bagi industri yang memproduksi kaca, kertas, sabun, dan tekstil. Senyawa natrium yang paling penting adalah garam dapur, yaitu NaCl, soda abu, Na2CO3, baking soda, NaHCO3, soda api, NaOH, natrium nitrat, NaNO3, dinatrium dan trinatrium fosfat, natrium tiosulfat, Na2S2O3 5H2O, serta boraks yaitu ada Na2, B4, O7, 10H2O. Absorpsi dan metabolisme natrium. Lagi, Liu. Di sini saya membuat poin-poin absorpsi dan metabolisme natrium. Yang pertama, natrium yang dikonsumsi akan diserap oleh tubuh 3-7 gram sehari di dalam usus halus. Yang kedua, dalam keadaan normal, natrium yang dikeluarkan melalui urin sejajar dengan jumlah natrium yang dikonsumsi. Yang ketiga, natrium diabsorpsi dibawa oleh aliran darah ke ginjal. Yang keempat, natrium disaring dan dikembalikan ke aliran darah.
dalam jumlah yang cukup ke aliran darah agar natrium dalam darah tetap normal. Yang kelima, pengaturan natrium dibantu oleh hormon aldosteron. Yang keenam, natrium diekstraksikan melalui urin. Next, Ryu. Fungsi natrium. Yang pertama, mengatur tekanan osmosis yang menjaga cairan tidak keluar dari darah dan masuk ke dalam sel. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara natrium di luar sel dan kalium di dalam sel. Yang ketiga, natrium menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh dengan mengimbangi zat-zat yang membentuk asam. Perkiraan kebutuhan natrium. Makanan sehari-hari biasanya cukup mengandung natrium yang dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, tidak ada penetapan kebutuhan natrium sehari. Taksiran kebutuhan natrium sehari untuk satu orang dewasa adalah sebanyak 500 mg. Kebutuhan natrium didasarkan pada kebutuhan untuk pertumbuhan. Kehilangan natrium melalui keringat dan sekresi lainnya. Di sini sumber natrium sendiri adalah garam dapur monosodium glutamate yaitu MSG, kecap, dan makanan yang diawetkan dengan garam dapur. Di antara makanan yang belum diolah, sayuran dan buah mengandung paling sedikit natrium. Di sini ada kandungan natrium yang tertera dari bahan-bahan makanan tersebut ya teman-teman. Lanjut, Leo. Kelebihan natrium dapat menimbulkan keracunan yang dalam keadaan akur menyebabkan edema dan hipertensi. Hal ini dapat diatasi dengan banyaknya minum. Kelebihan konsumsi natrium secara terus-menerus, terutama dalam bentuk garam dapur, dapat menimbulkan hipertensi. Kekurangan natrium menyebabkan kejang, apatis, dan kehilangan nafsu makan. Kekurangan natrium dapat terjadi sesudah muntah, diare, keringat yang berlebihan, dan bila menjalankan diet yang sangat terbatas dalam natrium, bila kadar natrium darah turun, perlu diberikan natrium dan air untuk mengembalikan keseimbangannya. Selanjutnya, saya akan bahas klor. Klor merupakan anion utama cairan ekstraseluler. Klor merupakan 0,15% berat badan. Konsentrasi klor tertinggi adalah dalam cairan cerebrospinal, otak dan susun tulang belakang, lambung, dan pankreas. Bila bereaksi dengan natrium atau hidrogen, klor akan membentuk ion klor yang bermuatan negatif, yaitu klorinin. Susunan kimia. Klorin adalah unsur kimia dengan simbol Cl dengan nomor atom 17. Senyawa ini adalah halogen kedua paling ringan, berada di antara fluor dan bromin dalam tabel periodik dan sifat-sifatnya sebagian besar di antara mereka. Klorin berwujud gas berwarna kuning sampai hijau pada suhu kamar. Klorin yang berikatan dengan magnesium disebut klorofil dan merupakan inti pigmen fotosintesif kloroplast. Senyawa terkait dengan dua pirola yang tereduksi disebut bakterioklorin. Absorpsi dan ekskresi dari klorin. Klor hampir seluruhnya diabsorpsi di dalam usus halus dan diekskresi melalui urin dan keringat. Kehilangan klor mengikuti kehilangan natrium. Kebanyakan keringat dihalangi oleh aldosteron yang secara langsung berpengaruh terhadap kelenjar keringat. Ada fungsi klor. Yang pertama, klor berperan dalam memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang kedua, klor sebagai anion klor membantu pemeliharaan keseimbangan asam basa. Yang ketiga, ion klor dengan mudah dapat keluar dari sel darah merah dan masuk ke dalam plasma darah guna membantu mengangkut karbon dioksida ke paru-paru dan keluar dari tubuh. Perkiraan kebutuhan klor. Di dalam makanan klor terdapat di dalam bentuk garam dapur NaCl dan garam lain.
Klor tidak pernah kurang dalam makanan sehari-hari. Anjuran kecukupan sehari untuk klor tidak ditetapkan secara khusus. Kebutuhan minimum klor sehari ditaksir sebanyak 750 mg. Sumber klor. Klor terdapat bersamaan dengan natrium di dalam garam dapur. Sebagian besar klor diperoleh dari makanan olahan yang diberikan garam dapur. Beberapa sayuran dan buah-buahan merupakan sumber klor. Kelebihan klor yang pertama, merusak jaringan pada tubuh. Yang kedua, bakteri akan mati. Yang ketiga, menyebabkan MA. Yang keempat, nyeri di ulu hati. Yang kelima, sakit kepala. Yang keenam, luka pada lambung. Yang ketujuh, merusak mata. Kekurangan klor. Dalam keadaan normal, kekurangan klor jarang terjadi. Kekurangan hanya bisa terjadi oleh kesalahan manusia. ASI mengandung lebih banyak klorida daripada susu sapi. Bila klorida tidak ditambahkan dalam pembuatan formula bayi, akan terjadi kekurangan klor dapat membawa kematian. Kekurangan klor dapat pula terjadi pada muntah-muntah, diare kronis, dan keringat berlebihan. Sini selanjutnya saya menjelaskan tentang kalium. Seperti halnya natrium, kalium merupakan ion bermuatan positif. Akan tetapi berbeda dengan natrium, kalium terutama terdapat di dalam sel. Perbandingan natrium dan kalium di dalam cairan intraseluler adalah 1:10. Sedangkan di dalam cairan ekstraseluler 28:1. Sebanyak 95% kalium tubuh berada di dalam cairan intraseluler. Susunan kimia kalium. Kalium teroksidasi lebih cepat daripada logam kebanyakan dan membentuk oksida dengan ikatan oksigen-oksigen, seperti halnya semua logam alkali kecuali litium. 3 spesies terbentuk selama reaksi kalium oksida, kalium peroksida, dan kalium superoksida, yang terbentuk dari 3 ion berbasis oksigen yang berbeda. Oksida O2-, peroksida O2-2, dan superoksida O-2. Absorpsi dan ekskresi. Kalium diabsorpsi dengan mudah dalam usus halus. Yang kedua, sebanyak 80-90% kalium yang dimakan diekskresi melalui urin. Selebihnya dikeluarkan melalui feses dan sedikit melalui keringat dan cairan lambung. Yang ketiga, kalium dikeluarkan dalam bentuk ion dengan menggantikan ion natrium melalui mekanisme pertukaran di dalam tubula ginjal. Fungsi kalium. Yang pertama, kalium memegang peranan dalam pemberian keseimbangan cairan dan elektrolit serta keseimbangan asam basa. Yang kedua, kalium berperan dalam transmisi saraf dan relaksasi otot. Yang ketiga, kalium berfungsi sebagai katalisator dalam banyak reaksi biologik, terutama dalam metabolisme energi dan sintesis glikogen dan protein. Yang keempat, ada kalium berperan dalam pertumbuhan sel. Kamu fokus dengan belajar dan kamu harus jadi langsung supaya keluarga kita gak bisa diisi. Kiraan kebutuhan kalium, karena merupakan bagian esensial semua sel hidup, kalium banyak terdapat dalam bahan makanan, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Kekurangan kalium jarang terjadi. Kebutuhan minimum akan kalium ditaksir sebanyak 2.000 mg sehari. Gimana Pak Jamin? Apa lihat akhir-akhir ini kita nggak pernah menjelaskan di sini lagi? Jangan. Dia nggak aja. Bisa suara yang lain itu di mute? Bagus dong kalau gitu. Oke. Zahra, di mute Zar. Kasih. Lanjut ya Bu. Di sini ada sumber kalium. Kalium terdapat di dalam semua makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sumber utama adalah makanan mentah atau segar, terutama buah, sayuran, dan kacang-kacangan. Ini ada tabel kandungan kalium beberapa bahan makanan.
Next, Leo. Kekurangan kalium yang pertama, karena makanan jarang terjadi sepanjang seseorang cukup makan sayuran dan buah segar. Yang kedua, kekurangan kalium dapat terjadi karena kebanyakan kehilangan melalui saluran cerna atau ginjal. Yang ketiga, kekurangan kalium menyebabkan lemah, lesu, kehilangan nafsu makan, kelumpuhan, mengigau, dan konstipasi. Yang keempat, jantung akan berdebar detaknya dan menurunkan kemampuannya untuk memompa darah. Kelebihan kalium. Kelebihan kalium akut dapat terjadi bila konsumsi melalui saluran cerna atau internal atau tidak melalui saluran cerna atau parenteral. Melebihi 12, gram per M2 permukaan tubuh sehari 18 gram untuk orang dewasa tanpa diimbangi oleh kenaikan ekskresi. Hiperkalemia akut dapat menyebabkan gagal jantung yang berakibat kematian. Kelebihan kalium juga dapat terjadi bila ada gangguan fungsi ginjal. Berikut angka kecukupan gizi dari natrium, klor, dan kalium sesuai dengan kelompok umur, ada bayi, laki-laki, dan perempuan, dan ibu-ibu hamil dan ibu menyusui juga. Next, please. Dan ini referensi yang saya ambil untuk membuat makalah dan PPT, Bu. Next, baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin Ibu tambahkan yang referensi yang Mbak gunakan. Ini mungkin cari referensi yang coba tadi. Nah, ini mungkin coba cari referensi yang dari buku atau memang ada sumber aslinya ya, Mbak ya. Karena kalau misalnya kita lihat dari ini nih. Kalau yang dari buku ada satu, Bu, yang Nah, kalau yang ini tabel angka kecukupan gizi, ini ada file yang bisa Adik download sendiri. Ya, untuk jadi referensi. Ya, silakan nanti ada file yang bisa di-download dari Google, itu semuanya tentang angka kecukupan gizi. Bisa nanti diambilnya dari situ, supaya nanti mengurangi referensi yang tidak jelas. Ya, mohon maaf juga ya, tidak jelas referensinya. Ya, nih makanya Adik dari sekarang coba belajar mencari referensi yang memang dari sumber yang bisa kita percaya. Oke, tadi sudah disampaikan materi tentang natrium, klorida, sama kalium ya. Ya, baik. Jadi ada banyak dari informasi yang bisa kita lihat dari telah disampaikan oleh Farah pada saat presentasi. Oke, ini sepertinya waktu juga sudah sudah habis. Ya, Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini, kita lanjutkan minggu depan. Ya, untuk libur Lebaran silakan nanti akan disampaikan oleh sekretariat. Ibu ya, terima mau kasih. aktifkan dulu, Bu. Tadi belum ke screenshot. Oke, belum. Oke, baik, silakan diaktifkan. Mana tadi Faisal yang belum ini nih. Silakan nih, tadi Ibu sudah nanya ada yang ikut vaksin, yang bantu vaksin. Silakan WA nih, Kak Nidia sekarang ya, setelah selesai ini. Karena tadi sudah ditanyakan ke pihak Dinkes DKI Jakarta, mereka masih membutuhkan tenaga. Kemarin sudah sudah kita berikan nama-nama juga mahasiswa. Nah, hari ini bagi yang mau silakan, tadi Ibu sudah sampaikan ke Kak Nidia. Ternyata dari Dinkesnya masih menerima. WA sekarang ya. Setelah selesai kuliah ini silakan WA Kak Nidia, karena nanti nama-nama adik-adik akan kita berikan ke Dinkes DKI Jakarta. Ayo silakan bisa diaktifkan ini, mana yang belum. Faisal, ini Faisal tadi Bu Japri Faisal ya. Oke, baik. Bu. Oke, lagi di mana ini Faisal? Lagi di luar? Iya Bu, saya lagi di luar Bu. Oke, yuk silakan nih yang Zidan sama Yogi. Silakan coba diaktifkan videonya. Ini ada 3 cowok ini. Oke, baik. Sudah Mbak Nuri? Sudah. Sudah, Bu.
Oke, baik. Terima kasih nih atas perhatian adik-adik. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Minggu depan kita lanjutkan sekaligus kita mereview. Ibu tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.